Halo semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan perkenalkan materi semester ganjil untuk pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang dan selamat menyaksikan. Pada bab 1, apa yang akan kita pelajari? Pada bab 1 kita akan mempelajari laporan percobaan, ya. Jadi kita diminta untuk melaporkan percobaan. Tentu kalian sudah pernah melihat percobaan. Nah, kira-kira tujuannya apa ya? Untuk apa kita mempelajari laporan percobaan? Kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengenal tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Ya, tentu saja dengan mempelajarinya kita bisa tahu untuk apa fungsi teks laporan percobaan itu ditulis atau disampaikan. Ya, apakah untuk menambah wawasan pengetahuan atau ada tujuan lain? Nantikan pembahasannya pada pelajaran selanjutnya. Selanjutnya tujuannya adalah mengetahui struktur retorika teks laporan percobaan. Iya, struktur laporan teks percobaan itu apa-apa saja ya? Itu teks laporan percobaan itu dibentuk dari apa-apa saja. Nah, yang selanjutnya mengidentifikasi ciri kebahasaan. Iya, kira-kira bahasa yang digunakan pada teks laporan percobaan itu jenis bahasa yang bagaimana? Ya, kalimat yang bagaimana? Kalimat apa? Ya, bagaimana cara penyampaiannya? Dipelajari pada identifikasi ya ciri kebahasaan. Selanjutnya, memahami penggunaan kalimat aktif. Ya, hampir sama dengan ciri kebahasaan ya. Kalimat aktif, konjungsi, kosakata, ya, kata teknis. Nah, selanjutnya menyajikan dan membahas hasil telaah model. Ya, kira-kira model untuk menyimpulkan laporan percobaan itu apa? Model apa yang kita gunakan? Nanti dibahas ya, diteliti, diidentifikasi ya. Kemudian menyusun ragangan teks laporan percobaan. Ya, menyusun ragangan ya, kerangka teks laporan percobaan. Jadi ada planning, ada rencana, ada perencanaan ya, supaya tercipta teks yang baik. Nah, yang terakhir kita dituntut untuk mampu menyusun teks laporan percobaan, baik lisan maupun tulisan. Ya, baik secara langsung atau tersurat. Nah, kita masuk pada bab 2. Bab 2 apa yang akan kita pelajari? Menyampaikan pidato persuasif. Wow, ini pelajaran yang sangat memukau. Mengapa saya katakan sangat memukau? Di sini kita dituntut atau diajar supaya belajar mengasah kemampuan berbicara kita, ya, berpidato. Ya, banyak tokoh-tokoh negara yang memberi inspirasi kepada masyarakatnya atau kepada rakyat secara umum ya, untuk memberi motivasi lewat pidato-pidatonya. Kira-kira untuk apa kita mempelajari bagaimana cara menyampaikan pidato persuasif? Ini tujuannya. Yang pertama, mengenal tujuan dan fungsi pidato persuasif. Ya, hampir sama dengan pelajaran sebelumnya ya. Jadi dengan mempelajari ini kita tahu fungsi pidato persuasif itu untuk apa. Untuk apa itu diciptakan, untuk apa itu ditulis, untuk apa itu disampaikan. Tentu ada manfaatnya. Yang kedua, mengetahui struktur pidato persuasif. Iya, dengan mempelajari ini kita tahu struktur pidato persuasif itu apa-apa saja. Itu dibentuk dari apa-apa saja supaya dia dikatakan suatu pidato persuasif. Oke. Selanjutnya, mengidentifikasi ciri kebahasaan pidato persuasif. Iya, kembali lagi dengan bahasa dan bahasa ya. Yang namanya pelajaran bahasa Indonesia tidak terlepas dari ciri kebahasaan pidato ya. Karena pidato juga salah satu keterampilan berbicara yang sangat banyak digunakan. Jadi ciri kebahasaannya juga beragam. Namun pada pelajaran ini yang dibahas adalah ciri kebahasaan pidato persuasif.
tentu kamu tahu bahwa persuasif itu apa, ya. Kalau kamu tidak tahu, tunggu pembelajaran selanjutnya. Nah, tujuan selanjutnya adalah menganalisis struktur model pidato persuasif. Iya, kembali lagi dengan struktur, ya. Struktur pidato itu dibentuk dari apa? Dari kalimat-kalimat apa? Ya. Pidato persuasif itu dikatakan sebagai pidato persuasif apabila bentuknya bagaimana. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian kembali lagi menyusun rangkaian pidato persuasif. Iya, menyusun kerangka perencanaan, ya. Tidak bisa pidato itu langsung secara spontan menghasilkan pidato yang baik. Tidak, tentu ada perencanaan sebelum kamu atau orang lain menyampaikan pidato persuasif tersebut. Nah, dan yang terakhir, kamu dituntut mampu menyusun teks pidato secara lisan maupun tulisan. Ya, menyusun. Kalau disampaikan secara lisan berarti kamu menyampaikan, mampu menyampaikan, ya, langsung, secara langsung. Kalau kamu tulis, berarti kamu bisa lebih santai, ya, berpikir. Berarti keterampilan menulismu juga tentu diuji di sini. Ya, pada bab selanjutnya apa? Nah, yang suka dengan teks narasi, yang suka bercerita, ya, pada bab ketiga kita akan mempelajari tentang cerpen, ya. Menyusun cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerpen. Itu jawaban pada umumnya, ya. Namun makna sebenarnya bukan cerita pendek, ya. Itu kepanjangan daripada cerpen, ya. Kita akan bahas nanti lebih detail pada pelajaran selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Ya, untuk apa kita mempelajari cerpen? Kira-kira fungsinya ada nggak ya? Tentu ada dong. Ya. Tujuan yang pertama adalah mengenal tujuan dan fungsi teks narasi cerpen. Ya, untuk apa? Apakah hanya untuk menghibur atau bisa memberikan inspirasi bagi orang lain? Kita lihat nanti. Kemudian mengetahui strukturnya. Iya, kita harus tahu strukturnya dulu supaya kita bisa menyusun cerpen atau menulis cerpen. Kemudian ciri bahasa yang digunakan itu apa-apa saja, ya, apa-apa saja. Kemudian strukturnya bagaimana? Struktur cerpen itu bagaimana? Mengapa dia dikatakan cerpen? Tentu ada bentuknya, ada strukturnya. Dibentuk dari apa, ya? Kemudian sebelum menulis cerpen, kamu dituntut untuk merencanakan, ya. Rencanakan supaya menjadi cerpen yang baik, tentu harus ada perencanaan penulisannya, ya. Kerangkanya itu kira-kira apa, garis-garis besar cerpen itu yang bagaimana, ya. Kemudian menyusun cerpen, menyusun atau menulis cerpen. Nah, ini hal yang paling menarik, ini yang paling ditunggu-tunggu kebanyakan pelajar-pelajar di jenjang SMP, ya, yang suka bercerita, yang selama ini suka berkerumun berkumpul. Mari tuangkan bakatmu, ambil bukumu, ambil penamu, mari kita menulis cerpen. Yang selanjutnya, bab 4, memberi tanggapan dengan santun. Ya, masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang santun di mata dunia, ya. Nah, demikian juga pada saat memberi tanggapan dengan santun, ya. Pada bab keempat kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan tanggapan, ya. Tujuan pembelajaran, iya, yang pertama mengenal, ya, mengenal apa? Fungsi dari teks tanggapan, ya, untuk apa, ya, untuk menanggapi. Tidak sebatas itu, ya, nanti kita pelajari. Mengetahui struktur teks tanggapan, ya, teks tanggapan itu dibentuk dari apa? Sama, ya, hampir sama dari ketiga teks yang sudah kita bahas, ya.
Kemudian ciri-ciri kebahasaan. Iya, lagi-lagi dengan ciri-ciri kebahasaan. Mari kamu jangan bosan ya. Terus semangat ya. Karena berbeda jenis teks, berbeda ciri kebahasaan yang digunakan ya. Bahasa itu kaya, bahasa itu tempat kita berwisata ya. Jadi bahasa itu sangat luas ya. Bahasa itu tidak terbatas ya. Jangan sampai bosan dengan jenis-jenis bahasa atau jenis-jenis kebahasaan yang ada pada karya-karya sastra ya. Selanjutnya menyusun kerangka ya atau perencanaan teks tanggapan. Dan terakhir, di akhir pembelajaran ini kamu diminta untuk menyusun teks tanggapan terhadap karya temanmu sendiri ya. Jadi nanti kira-kira setiap dari kalian itu membuat suatu karya, baik karya tulis, lukis ya, berupa syair, lagu atau puisi. Nah, nanti temanmu yang lain memberikan tanggapan terhadap karyamu itu ya. Wow, senang sekali apabila teman kita memberi tanggapan yang berupa pujian, kritik yang membangun ya. Tentu itu menjadi motivasi yang positif ya untuk si penulisnya. Ya, sampai di situ untuk pelajaran bahasa Indonesia semester ganjil pada saat ini tahun pelajaran 2020-2021. Sampai di sini penjelasan dari saya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Salam.